Panas banget sih. Aduh. Aduh. Tuhan Yesus dulu di padang gurun kok bisa ya dia ya. Panas banget. Ada adik-adik Rocky. Hai adik-adik Rocky. Kakak lagi di padang gurun nih, panas banget. Gak bawa topi lagi. Kita mau mulai ibadah Rocky Star Generation kita hari ini ya. Yuk kita berdoa aja deh dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami, dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik Rocky. Tuhan berkati. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ting Ting. Di bulan Maret ini kita akan belajar tentang kisah Tuhan Yesus di padang gurun. Kisah Tuhan Yesus ini mungkin adik-adik pernah dengar sebelumnya ya, tapi kita mau sama-sama belajar lagi apa yang mau kita perdalam tentang cerita Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Tadi Kak Ting Ting sudah ceritain tuh dari Alkitab kisah Tuhan Yesus di padang gurun. Berapa kali sih Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Ada yang tahu? 1, 2, 3 kali. Tuhan Yesus harus melewati 3 kali pencobaan di padang gurun. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun dan dia mengalami pencobaan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak kalah terhadap pencobaan itu ya. Dia melawan pencobaan iblis dengan firman Tuhan. Setiap langkah,
setiap langkah yang Tuhan Yesus ambil ketika ia di dunia ini merupakan punya tujuannya nih adik-adik. Dia hidup di dunia ini, dia ada di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan cerita di padang gurun ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun melalui pencobaan, Tuhan Yesus pun melawan pencobaan. Dia dapat mengalami dan melawan cobaan si iblis, dan itulah contoh bagi kita supaya kita sebagai anak-anaknya mampu melawan dan mengalahkan si iblis dengan firman seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kita baca yuk sumber ayat kita hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat ke-15. Adik-adik di rumah sama Kak Ting Ting baca ya. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Wow, ayatnya keren banget ya. Ayatnya tadi mengatakan bahwa sama seperti kita, ia telah dicobai. Tapi ketika dicobai, ia tidak berbuat dosa. Artinya Tuhan tidak berbuat dosa ketika ada pencobaan, ada tantangan, ada godaan yang dihadapinya. Malah Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu dengan sempurna. Nah, adik-adik, super kebenaran kita adalah Tuhan Yesus melawan godaan iblis. Nanti adik-adik bisa baca lagi di Alkitab betapa kerennya, dan adik-adik bisa nonton juga betapa kerennya Tuhan Yesus ketika melawan iblis. Dia mengalahkan setiap pencobaan atau godaan yang ditawarkan si iblis. Pencobaan itu atau godaan itu bisa datang kepada siapa saja. Alkitab mencatat Tuhan Yesus pun melawan godaan iblis. Menurut adik-adik, apakah arti dari pencobaan itu? Pencobaan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Contohnya, di Rocky, di sekolah minggu, saat di gereja adik-adik diajarkan untuk menjaga hidup dari dosa. Diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Nah, pencobaan itu datang. Seperti pada adik-adik, seperti ketika adik-adik merasa takut, adik-adik merasa ingin melakukan sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Pencobaan itu datang kepada adik-adik ketika adik-adik ditawarkan untuk berbuat dosa. Nah, itulah pencobaan, segala sesuatu yang di luar yang seharusnya diajarkan. Nah, adik-adik, pencobaan atau godaan yang datang yang membujuk kita keluar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, harus adik-adik sadari dan adik-adik harus lawan itu dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus pun diceritakan melalui 3 pencobaan atau godaan yang diberikan kepadanya. Yang pertama, tadi mengubah batu menjadi roti. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, tentunya Tuhan Yesus yang dengan tubuh manusia saat itu pasti dong merasa lapar ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saat iblis tahu kelemahan Tuhan Yesus nih, iblis tahu Tuhan Yesus lagi lemah, iblis nawarin, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, godaan iblis untuk Tuhan Yesus ini dilawan oleh Tuhan Yesus dengan firman. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus gak terus tergoda, iya ya aku rubah dari batu jadi roti aja, kan aku bisa. No, Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia tahu iblis sedang mau menipu dan mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tuhan Yesus menolak godaan iblis dengan firman dan penguasaan diri. Dan yang kedua, ketika iblis membawa dia ke puncak bait Allah di Yerusalem. Kali ini iblis mengutip ayat Alkitab. Iblis bahkan mengutip ayat Alkitab. Dia coba-coba pakai ayat Alkitab untuk menggoda Tuhan Yesus. Dia mengatakan pada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melompat dari bubungan bait Allah. Kan nanti kalau kamu lompat, iblis bilang, ada malaikat-malaikat yang nolongin kamu gak akan sampai jatuh, sampai bawah. Iblis menggodanya bahkan seperti itu. Tapi again, Tuhan Yesus tidak kalah terhadap godaan dan tipu muslihat iblis. Tuhan tahu dia adalah raja. Tuhan tahu
yang iblis tawarkan adalah tipuan, yang iblis tawarkan dan bisikan kepadanya adalah pencobaan. Lalu kembali lagi Tuhan Yesus mengatakan dengan firman, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, kita harus seperti Tuhan, mengalahkan godaan dan tipu muslihat lagi dan lagi tanpa lelah dengan firman Tuhan. Kita harus menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ketika adik-adik bingung, digoda dengan ajakan-ajakan untuk melakukan dosa atau pencobaan, adik-adik harus tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap melindungi kita. Dan yang ketiga, pencobaan yang ketiga adalah ditawarkan kerajaan dunia. Setan gak mudah menyerah gitu aja. Yang pertama dia gagal, yang kedua dia gagal, dia coba yang ketiga. Yang ketiga ini setan membuat suatu upaya untuk menawarkan kerajaan dunia serta kekayaannya kepada Tuhan. Iblis atau setan lupa kayaknya bahwa seluruh dunia ini adalah miliknya Tuhan ya. Dan ketika itu Tuhan Yesus menjawab, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Iblis tawarkan, aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia kepadamu kalau engkau mau sembah aku. Iblis lupa bahwa kepada Tuhan sajalah orang harus menyembah, dan dunia ini serta isinya adalah milik Tuhan. Nah, iblis bisa menggoda kita adik-adik dengan kekuasaan, dengan macam-macam hal yang mungkin menarik kita. Kalau dia mau kita menjauh dari Tuhan, dia mau kita gak berdoa lagi sama Tuhan, dia mau kita gak ingat lagi sama Tuhan, sehingga dia tawarkan, ayo nonton TV aja di rumah, nonton YouTube aja, jangan nonton YouTube yang Rocky, nonton YouTube yang lain. Hari Minggu bolehlah sedikit-sedikit nonton film kartun. Ketika disuruh nonton Rocky atau firman Tuhan, gak usah lah, nanti aja lagi. Itu merupakan salah satu contoh pencobaan yang mungkin datang kepada adik-adik sehari-hari. Contoh lain mungkin ketika adik-adik di sekolah. Adik-adik sudah belajar nih untuk tes, tapi ketika tes nomor 1 sampai 9 bisa, nomor 10 aduh kok lupa ya jawabannya apa. Mulailah pencobaan si iblis itu datang. Pencobaan datang buat semua orang. Dia membisikkan kepada adik-adik, udah lihat aja jawaban temanmu, udah buka buku aja catatanmu dilihat, kan ada di situ. Nah seperti itu, dia sedang membisikkan sesuatu yang membujuk kita untuk melakukan perbuatan dosa. Pencobaan bisa datang untuk adik-adik, untuk Kak Ting-Ting, untuk semua orang. Tetapi kita tidak usah takut karena Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita semua. Bahkan ketika dia dicobai iblis, dia mampu mengalahkan dengan firman Tuhan. Kak Ting-Ting mau tanya, seberapa banyak adik-adik yang sering membaca firman Tuhan? Nah, adik-adik harus selalu membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan tanpa lelah supaya hidupnya adik-adik diisi dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik tahukah adik-adik bahwa ketika adik-adik mengalami pencobaan, ketika adik-adik rajin membaca firman itu sendiri yang akan berkata-kata dan mengingatkan adik-adik untuk tetap bisa mengalahkan dengan baik setiap dosa, tantangan, tidak mudah adik-adik jatuh ke dalam dosa. Kak Ting-Ting mau ajak lagi adik-adik untuk rajin baca firman, rajin menghafalkan super ayat, dan rajin berdoa supaya ketika godaan dan pencobaan yang mungkin kayaknya menggiurkan, terlihat baik itu bisa adik-adik hadapi. Nah, untuk menghadapi pencobaan itu adik-adik harus tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Kita harus memahami semua itu. Tanya kepada Tuhan, Tuhan yang mana yang aku harus ambil? Ketika adik-adik ragu, jangan takut. Adik-adik punya Tuhan Yesus, berdoalah, tanya kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing adik-adik dengan senjata-senjata firman, doa. Tidak usah takut terhadap apapun godaan atau pencobaan yang akan datang kepada kita. Nah adik-adik, hari ini yuk kita kembali lagi sama-sama seperti yang tadi Kak Ting-Ting minta. Rajin lagi baca firman, rajin berdoa, rajin menghafalkan super ayat supaya seperti Tuhan Yesus dapat mengalahkan segala pencobaan dan tantangan yang datang kepadanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini adik-adik sudah belajar betapa Engkau bisa mencontohkan buat kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi star generation yang bersinar meskipun ada pencobaan, ada tantangan, ada godaan untuk melakukan dosa. Kami mau mencontoh teladan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mampu melakukan, menghadapi setiap tantangan dengan baik. Dengan firman kami mau semakin hari semakin rajin membaca firman Tuhan, menghafalkan super ayat, dan rajin berdoa supaya kami senantiasa boleh melakukan semua dalam hidup ini dengan tuntunannya Tuhan. Terima kasih dan ajar kami untuk selalu berkata tidak terhadap godaan si setan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. It's creative time. Creative time lagi yuk sama Kak Ting Ting. Minggu ini creative time-nya masih berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Adik-adik harus udah hafal nih tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nanti adik-adik bisa download worksheet-nya di Google Drive atau mendapatkan dari kakak-kakak Rocky ya. Di layar adik-adik bisa lihat ada 3 lembar worksheet. Ada dari buat emerald, ruby, dan safir. Emerald akan melengkapi gambar tentang pencobaan Tuhan Yesus. Ruby dan safir akan menuliskan macam-macam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Khusus untuk safir ditambah dengan refleksi ya. Refleksinya adik-adik safir akan menuliskan pencobaan apa sih yang adik-adik safir sedang lalui akhir-akhir ini. Dan bagaimana cara adik-adik melawan godaan atau pencobaan itu. Dituliskan ya. Jangan lupa dikumpulkan atau di-report kepada kakak-kakak Rocky masing-masing. Oke? Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. See you. Bye. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Sudah lihat kan Tuhan Yesus itu berhasil menghadapi pencobaan yang diterima di padang gurun. Nah adik-adik juga pasti bisa ya, karena Tuhan Yesus sudah berikan kemampuan buat adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan pada hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh minta tolong sama papa, mama buat membantu adik-adik memberikan persembahan. Selamat memberi adik-adik. Kita simak juga pengumuman untuk minggu ini ya. Oke deh, tadi kita sudah puji Tuhan sama-sama, sudah dengar firman Tuhan, sudah creative time, terus juga adik-adik tadi sudah memberikan persembahan. Berarti ibadah Rocky online kita sudah selesai nih adik-adik. Eits, sampai ketemu di depan ya, jangan sedih. Bye-bye, stay healthy all, God bless you.